Anda saksikan perayaan 20 tahun Chibi Maruko. Nandemo pandemo minna odori o odotte iru yo. Onabe no naka kara Inchiki oji-san dozo. Itsu datte watsurenai Edison wa erai hito. Sonna no joushiki. Tattatararira pichara pichara pappaparapa pichara pichara pappaparapa pichara pichara oheso ga kirari. Pichara pichara pappaparapa pichara pichara odoru popori pichara pi onaka ga hetta yo. Pichara pichara pappaparapa pichara pichara odoru popori pichara pi onaka ga hetta yo. Maruko ingin menjadi beruang. Selamat menyaksikan. Sebuah kapal muncul dari pekatnya kabut. Apakah kapal ini baru diserang bajak laut? Tidak ada tanda siapapun di atas kapal. Namun, ketika kru yang kebetulan menemukan kapal ini menginjakan kaki. Apa ini? Di meja makan, terdapat kopi yang masih panas dan makanan yang belum dimakan. Tidak ada orang di kapal, tapi... Kemanakah menghilangnya orang-orang yang ada di kapal ini? Apakah mungkin mereka tersedot ke dunia lain atau pada dimensi yang lain? Tersedot ke dunia lain, di dimensi lain. Menakutkan. Maruko! Apa ini? Ada apa? Jangan buat ibu kaget. Aku yang harusnya bilang begitu. Ibu membuat usiaku lebih pendek 3 tahun. Jangan bicara aneh-aneh. Oh iya, kau sudah mengerjakan PR menulis huruf kanjinya belum? Besok itu kan harus diserahkan. Apa? Bagaimana ibu bisa tahu? Tadi ibu bertemu Maruo dalam perjalanan pulang dari belanja. Jadi dia meminta ibu untuk mengingatkanmu. Payah, dia selalu ikut campur. Sudah, jangan mengeluh. Cepat selesaikan PR-nya ya. Baiklah. Cepat. Tidak, aku tidak mau pergi. Kau meninggalkan bukumu di sekolah, jadi kau harus mengambilnya. Ayo cepat Maruko. Di luar dingin, Bu. Anak-anak seharusnya bermain di luar. Aku seharusnya bersama ibu. Hei, jangan banyak bicara. Dingin. Aku lebih memilih dimarahi gara-gara lupa mengerjakan PR daripada keluar di tengah udara dingin. Payah. Cepat kau ambil bukumu. Maruko, apa mau kakek temani? Apa? Dingin. Dingin. Dingin sekali. Anak yang sangat bahagia. Dia berada di ruangan hangat. Sebaliknya aku diusir dari rumah oleh ibu yang sangat jahat. Salahmu sendiri meninggalkan buku latihan di sekolah. Semangat Maruko, ayo kita jalan. Esok harinya, Hujan dan anginnya sangat dingin. Aku pikir aku akan kena radang beku kemarin. Kemarin memang dingin sekali, Maruko. Aku tidak mau keluar dari rumah sampai musim semi yang hangat tiba. Maruko, kau seperti beruang saja. Apa? Beruang? Iya, kemarin aku baca buku tentang hal itu. Beruang tidur di sepanjang musim dingin di sebuah lubang. Kalau musim semi tiba, baru dia akan keluar. Oh ya, tapi apa beruangnya tidak kelaparan? Yang aku baca, beruangnya makan banyak sekali sebelum hibernasi di musim dingin. Begitu ya, jika terus tidur di musim dingin, kita tidak akan kedinginan. Beruang hebat dalam bermalasan. beruang tidur bukannya karena malas,
Beruang hibernasi karena tidak ada makanan. Ketika bangun, langsung musim semi yang hangat. Aku jadi iri seandainya aku jadi beruang. Di hari Minggu, Jadi, kita tidak mampir ke restoran lalu taman bermain walau kita ke mall. Kita ke sana untuk membeli hadiah tahun baru. Ibu tidak akan pergi ke tempat yang tidak diperlukan. Oh, kalau begitu belikan aku sesuatu, mainan atau baju, Bu. Tidak, ibu tidak punya waktu untuk membeli yang lainnya. Kau ingat itu? Oh, Maruko, kau belum ganti baju. Cepat ganti atau kami tinggal nanti. mungkin aku tidak jadi ikut. Lebih mudah tetap di rumah daripada membawakan tas belanjaan. Tapi nenek dan kakek juga pergi. Ayah sedang pergi memancing. Tidak seru jika sendirian. Tapi aku tidak jadi pergi, di luar dingin. Aku ingin di rumah saja. Ya, baiklah. Ibu akan belikan puding untukmu. Tapi tolong jaga rumah saat kami pergi. Iya, serahkan kepadaku. Sepertinya dingin. Untunglah aku tidak jadi pergi. Sekarang apa ya? Tidak ada orang di rumah. Aku tidur nyenyak saja. Oh iya. Pindahkan ke sini. Ya, sarang beruang. Apa seperti ini? Lalu yang lainnya? Oh, apa ya ini? Lalu itu? Aku juga butuh komik. Sudah aku duga hanya ada makanan kecil biasa. Tidak ada pilihan lagi. Aku harus puas dengan kue beras. Sekarang semua sudah siap. Nah, selesai. Aku merasa bisa hibernasi. Aku jadi beruang. Aku jadi beruang seperti dirimu ya. Bu Sakura. Siapa ya? Aku baru merasa nyaman di sini. Tolong di-stempel di sini. Iya, tolong tunggu sebentar ya. Stempel ada di mana ya? Terima kasih, Pak. Aku kedinginan gara-gara mencari stempel. Aku harus segera menghangatkan diri. Apa? Ada telepon? Bukan, ini kediaman Sakura. Dingin. Aku tidak akan mengangkat telepon atau membukakan pintu untuk siapapun. Akhirnya aku bisa hangat. Kenapa di saat aku sudah bisa hangat, aku malah jadi ingin ke toilet? Akan aku tahan sebentar lagi. Aku tidak tahan lagi. Tepat pada waktunya. Dingin. Apa? Siapa lagi yang datang? Ayo, silakan. Wah, pasti enak. Kenapa, Ibu? Tadi ibumu mampir, katanya kau sendirian di rumah dan meminta aku memeriksa keadaanmu di sini. Begitu ya? Iya, jaga rumah baik-baik ya. Jika ada masalah, panggil ibu di sebelah. Dah. Iya, terima kasih banyak. Bapau hangat, bapau daging, secangkir teh, bapau daging yang masih hangat, terus kau makan selagi panas. Enaknya. Gawat, harus segera dibersihkan. Tanganku jadi dingin. Apa ya? Ketika aku keluarkan futon, aku jadi tambah dingin. Bagaimana lagi? Aku akan minta ibu menghangatkannya nanti. Hibernasiku jadi kacau. Oh iya, masih ada futonnya kakak. Bagus. Baik, beres. Ternyata futon milik kakak lebih empuk dan nyaman. Aku lelah. Aku tidak akan keluar dari sini walau apapun yang terjadi. Aku akan jadi beruang sampai musim semi. Selamat malam.
Aku pergi lebih lama dari yang kuduga. Hei Maruko, kakek sudah pulang. Hah? Wah, Maruko, dia pergi. Hah? Tapi sepatunya di sini. Dia tidak ada di sini. Hah? Maruko, kau di mana? Hah? Oh, ada bakpao daging. Separuh dimakan. Oh, tidak. Apa mungkin Maruko disedot ke dimensi lain? Tidak mungkin, Maruko. Kami pulang. Ada masalah besar. Masalah yang sangat besar. Kakek, ada masalah apa? Maruko, dia berada di dimensi lain. Apa? Kakek lihat sepatu dan bakpaunya masih separuh, tapi Maruko menghilang. Kakek, tolong tenanglah. Ibu, itu sebabnya dia tidak mengangkat telepon waktu kita hubungi berkali-kali. Mungkin ada pencuri masuk rumah dan dia diculik. Apa? Maruko, kau di mana? Maruko. Maruko, kau di mana? Maruko, bangunlah. Maruko. Apa ini sudah musim semi? Sedang apa kau di sini, ya? Aku hanya ingin meniru beruang yang hibernasi, Bu. Apa yang kau lakukan? Ibu minta kau jaga rumah saat kami pergi. Maruko, kau membuat futon kakak jadi kotor. Maruko payah. Menghadapi kemarahan ibu dan kakaknya, membuat Maruko ingin pura-pura tidak sadarkan diri. Salmon sampai di Sungai Tomoe. Selamat menyaksikan. Salmon yang menjelajah ke lautan dan berenang keliling dunia kembali ke sungai tempatnya menetas untuk berkembang biak. Oh ya, salmon kembali ke sungai yang sama tanpa membuat kesalahan. Salmon pintar. Benar juga. Salmon mungkin lebih pintar dari kakek. Kadang kakek tersesat karena tidak tahu arah jalan pulang. Kakek, sadarlah. Esok paginya, Yamada? Yamada, kau sedang apa di sini? Aku mencari salmon. Salmon? Aku melihatnya di TV kemarin. Kau juga menontonnya. Tapi apa salmon bisa naik ke Sungai Tomoe? Iya, salmon akan naik. Apa? Aku tidak tahu itu. Hah? Aku sudah terlambat. Oh, Yamada, kita bisa terlambat. Iya. Ayo cepat, Ayo. Salmon? Kemarin aku menonton di TV salmon bisa naik ke hulu sungai. Tapi kata Yamada, salmon juga bisa kembali ke Sungai Tomoe. Apa? Benarkah itu? Benar sekali. Oh? Salmon juga naik di Sungai Tomoe. Hei, ada apa dengan salmon? Apa? Salmon naik ke hulu Sungai Tomoe? Tidak, aku tidak terlalu yakin. Kalau salmon naik ke Sungai Tomoe, akan kutangkap. Sepertinya ini bagus. Kagayama, Hai, teman-teman. Kalian sedang apa? aku ingin mencari sesuatu tentang salmon. Wah, Salmon yang menetas di sungai akan berenang ke perairan terbuka sebelum jadi dewasa. Salmon akan berenang mengelilingi dunia yang luas selama 4 tahun. Lalu akan kembali ke sungai tempat yang menetas untuk berkembang biak. Begitu. Baiklah. Sungai tempatnya menetas berarti salmon tidak akan datang. Kecuali salmonnya menetas di Sungai Tomoe. Benar juga. kalau mendengar kata salmon, kita langsung berpikir Hokkaido. Kalau di buku ini, salmon suka sekali dengan iklim yang dingin. Salmon hanya ada di sungai yang dingin di Hokkaido atau wilayah utara. Kalau begitu di Sungai Tomoe, Iklim di Shimizu hangat sekali. Artinya salmon tidak akan naik ke hulu.
Apa? Benarkah? Tapi salmon pintar karena bisa kembali ke sungai tempatnya menetas. Bagaimana caranya? Hah, mungkin salmon ingat rasa dari rumahnya. Mungkin salmon kembali dengan mencium bau makanan yang mereka ingat. Hei, ini bukan tentang kau. Mungkin begitu caranya. Benarkah? Menurut buku, salmon ingat bau sungai yang mereka rasakan ketika masih kecil. Jadi salmon kembali dengan mengandalkan ingatannya. Oh, begitu ya? Wah, tapi ada salmon yang membuat kesalahan. Ada catatan, beberapa salmon ditemukan di sungai di wilayah selatan. Itu salmon yang buru-buru. Mungkin ada hubungannya denganku. Ada salmon seperti Sakura. Kata-kataku jangan diulangi seperti itu. Tapi berarti ada kemungkinan beberapa ekor salah dan datang ke sungai Tomoe. Hal seperti itu mungkin saja terjadi. Kalau begitu kita akan cari lagi sekarang. Iya, ayo kita cari lagi. Iya. Hei, salmon! Aku tidak melihat ada tanda-tanda salmon. Iya, kau benar juga. Aku pernah menemukan belut. Kosugi, yang kupikirkan hanya makanan saja ya. Ya begitulah, aku suka salmon, tapi telur salmon juga enak. Salmon keren karena telurnya enak. Aku tidak bisa melupakan rasa telur ikan yang pernah kumakan di restoran sushi Shimatsu. Telur salmon, apanya salmon kecil? Apa itu berarti salmon dari telur salmon? Mungkin jika kita melepaskan salmon kecil yang menetaskan telur salmon di sungai Tomoe, mereka akan kembali setelah dewasa. Iya, itu mungkin saja terjadi. Hore, hore, ayo kita lakukan. Kita coba saja. Lalu aku bisa makan salmon sepuasnya. Bagus, sekarang ayo kita bentuk kelompok membuat salmon naik ke sungai Tomoe. Ya, boleh juga. Iya, aku mau. Kita sepakat. Ya. Tapi apa yang kita lakukan? Benar juga. Kalau tentang sungai, kita bisa tanya ke Pak Kawada. Berarti kalau tentang gunung seharusnya Yamada ya. Ayo kita tanya Pak Kawada tentang ikan. Kita ke rumahnya saja ya. Hei, salmonnya dijual. Sepertinya enak. Aku lihat ada telur salmon. Hei, selamat siang. Pak, berapa harga telur ini, Pak? Apa? Anak-anak, kalian ingin membeli telur salmon? Tidak, kami akan menetaskan telur salmon ini. Apa? Lalu salmon akan naik ke sungai Tomoe. Nak, maaf ya, tapi salmon tidak menetas dari telur-telur ini. Apa? Ini sudah direndam oleh kecap asin. Aku tidak tahu. Kalau begitu kami beli yang belum direndam. Maaf nak, tapi sepertinya sekarang tidak ada. Hanya Pak Kawada yang bisa diandalkan. Jika kita tanya Pak Kawada, pasti dia bisa mengajari kita banyak hal. Iya, benar. Pak Kawada membiarkan berbagai macam ikan. Mungkin Pak Kawada membiarkan ikan salmon juga. Pak Kawada tidak ada di rumah. Katanya Pak Kawada akan segera pulang, tapi... Kita membentuk kelompok membuat salmon naik ke sungai Tomoe, tapi kita tidak bisa apa-apa. Itu tidak benar. Ternyata salmon suka air yang jernih. Kita harus bersihkan sungai Tomoe kalau begitu. Benar juga. Hore, hore, ayo kita bersihkan. Baiklah. Wah, aku menemukan selop ini. Yamada, jangan dipakai, itu kotor. Tapi di sini tidak banyak sampah. Pak Kawada rajin membersihkan sungai ya. Pasti salmon gembira bisa kembali ke sungai yang jernih ini. Yang bisa kita harapkan adalah airnya jadi dingin. Kita bisa menuang banyak es ke sungai. Lihat saja nanti. Hei, kau pikir berapa banyak es yang dibutuhkan untuk itu?
Bapak sangat gembira kalian berusaha keras membersihkan sungai Tomoe. Kami mengerti Bapak sudah bekerja keras. Benarkah? Kenapa? Ini tentang salmon. Kami ingin salmon naik. Apa? Salmon katamu? Iya, kami ingin melepaskan salmon kecil di sungai Tomoe agar bisa kembali beberapa tahun kemudian, Pak. Begitu. Benar. Kami membentuk kelompok membuat salmon naik ke sungai Tomoe ini. Jadi kami semua ingin bertanya pada Bapak. Ah, begitu ya. Tapi maaf, karena salmon tidak akan naik ke sungai Tomoe. Apa? Air di sungai Tomoe terlalu hangat untuk ditempati salmon. Begitu ya, ternyata seperti itu. Payah. Anak-anak, bisa kalian kemari sebentar? Wah, ikannya kecil-kecil. Lucu sekali ya. Ini adalah ikan ayu yang masih kecil. Hari ini Bapak dapatkan dari teman Bapak. Bapak akan membiarkannya di rumah, lalu melepaskannya di sungai Tomoe di musim semi. Kemudian ikan ini akan ke laut untuk menjadi dewasa. Setelah itu bisa kembali kemari. Ikan ayu ini dari keluarga yang sama dengan salmon. Di sini tidak ada salmon, tapi banyak ikan lain di sungai Tomoe. Agar ikan itu bisa tetap hidup di perairan ini, maka Bapak akan mengawasi sungai Tomoe. Kami akan membantumu, Pak. Tenang saja. Benar, walau kelompok membuat salmon naik ke sungai Tomoe bubar, kami akan membentuk kelompok menunggu ikan ayu kembali. Benar. Aku suka salmon, tapi ikan ayu enak juga rasanya. Mulai lagi kau Sugi, kau hanya memikirkan makanan. Mereka tidak bisa membuat salmon naik ke sungai Tomoe, tapi mereka tetap ingin melindungi sungai demi ikan ayu. Kota Shimizu, waspada kebakaran. Kami ronda untuk memperingatkan bahaya kebakaran. Kenapa dengan Nagasawa dan Fujiki? Di tahun ini tidak ada kejadian yang baik. Chibi Maruko, episode selanjutnya. Nasib baik di tahun depan. Maruko, waspada kebakaran. Sampai jumpa.